Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya US Tuning Desmalia dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Bandar Lampung. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data ya. Nah, di sini ada perintah untuk melakukan praktikum transaksi dan juga melakukan praktikum basis data terdistribusi ya. Nah, pertama kita akan melakukan praktikum transaksinya ya. Nah, di sini saya menggunakan panduan dari e-learning yang sudah dibagikan oleh dosen mata kuliah basis data ya. Nah, yang seperti yang sudah ditampilkan di layar ini, kita akan mengikuti yang pertama adalah commit. Nah, kita buka dulu PHP My Admin-nya ya. Nah, ini tampilan awalnya. Nah, seperti yang sudah kita buat sebelumnya ya. Untuk yang pertama itu, ini udah ada kodenya ya. Nah, perintah yang pertama kita disuruh untuk memilih menu. Nah, ada di rutin ini ya. Kita lihat panduannya lagi. Nah, kita disuruh untuk menambahkan suatu rutin yang baru. Di sini disuruh nambah dan pilih add, dan kita juga menambahkan kode yang tadi dan kita pilih create new routine ya. Nah, kita akan kita ketik transaksi 1 untuk kodenya itu. Nah, sebelumnya saya sudah buat kodenya ya, saya letakkan di notepad. Nah, kita copy, kemudian kita masukkan di sini. Oke, kita klik kirim. Nah, ini udah selesai ya. Kita balik lagi ke panduan selanjutnya. Dan untuk memanggil rutin yang tadi kita harus menggunakan perintah call transaksi. Nah, kita klik SQL, kita masukkan call dan nama dari si routines yang udah kita kasih nama tadi, yaitu transaksi 1 ya. Kita kirim. Nah, di sini nambah isi dari rutin tadi ya. Nah, selanjutnya kita cek juga nih database-nya itu ya. Nah, ini kan cuma ada 4 nih. Nah, kita cek di database kita ini. Nah, ini ada 4. Nah, tapi kenapa dia nggak memasuk di sini ya? Padahal kita udah memanggil dari prosedur tadi. Nah, di commit itu untuk memasukkan database itu kita harus menambahkan satu codingan dari yang udah kita buat tadi ya, untuk ditambahkan ke commit. Nah, ini kita buatkan rutin seperti yang tadi ya. Kita namakan kode commit untuk bisa menyimpan secara langsung. Nah, ini kita pilih routines, kita create new, kita buat namanya transaksi 2. Nah, oke. Codingannya juga sudah kita buat ya. Nah, ini kita salin. Oke. Nah, ini udah ada tambahan commitsnya ya. Nah, kita masukkan di sini. Kita klik kirim. Caranya seperti yang tadi ya. Untuk memanggil apakah kodenya itu berjalan. Nah, kita ketikkan call dan kita masukkan kode yang kita buat tadi, transaksi 2. Kita kirim. Nah, kita lihat kan ini kan bertambah. Kita lihat di bagian pasien apakah sudah bertambah.
Oke. Kemudian ada cara kedua yaitu transaksi rollback, yaitu bagian rollback ini adalah rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Nah, ini untuk kodenya ya, untuk rollbacknya itu sendiri. Nah, untuk caranya seperti yang tadi ya. Kita membuat kode routines. Nanti untuk kodenya kita buka. Kita klik menu routines pada PHP My Admin ya. Kita tambahkan sama seperti yang tadi ya. Kita klik transaksi, kita tulis transaksi 3 seperti yang ada pada contoh learning. Nah, untuk codingan rollback ini seperti yang sudah saya bagikan di layar, kita salin. Sekarang apakah kodenya berhasil? Nah, setelah itu kita pilih SQL, kita panggil untuk transaksi 3 yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini apakah dia sudah berjalan? Nah, di sini sudah ya. Nah, di sini kenapa tidak berubah? Karena selanjutnya kita akan mencoba suatu update supaya dia bakal ke-update ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan melakukan suatu insert di sini menggunakan rollback. Di bagian bawah kita juga akan melakukan update pasien yang ingin menambahkan di pasien 3 yang kita ubah akan menjadi septin. Oke. Nah, ini ada di bagian routines 4. Oke, kita buka routines, tambahkan, kita isi seperti tadi transaksi 4 ya. Oke. Nah, ini kodenya sudah kita simpan di sini, kita salin dan kita masukkan di sini. Nah, kita akan mengubah pasien 3 menjadi septin ya. Oke, kita coba apakah ini sudah berhasil. Oke, kita panggil dulu call transaksi 4. Nah, ini yang nomor 3 sudah berhasil ya, berubah menjadi septin. Oke, kita kembali lagi ke learning. Selanjutnya ada checkpoint. Oke, ini ada contohnya untuk checkpoint. Kita lanjutkan seperti cara yang tadi. Kita klik rutin, kita tambahkan, kita tulis lagi di nama rutinnya transaksi 5. Untuk kodenya juga sudah kita tulis, kita salin, kita masukkan ke sini dan kita klik kirim. Nah,
Nah, kita coba lihat di bagian SQL. Kita klik OK. Kita panggil untuk transaksi 5. Oke. Di sini sudah bertambah ya, teman-teman, seperti yang sudah kita lihat di layar. Kita kembali lagi ke e-learning. Selanjutnya adalah, nah ini udah selesai ya, 1 sampai 9 udah kita masukkan dan sama ya. Nih. Oke, di bagian menu trigger ya. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Nah, ini kita udah disajikan IRD. Kita disuruh untuk menambahkan suatu tabel yang baru, yaitu membuat tabel obat dan transaksi obat. Nah, kita tulis dulu, kita ambil dulu kodenya. Dan kita tambahkan ke database kita. Kita masukkan di bagian SQL ini. Oke, kita klik kirim. Nah, di sini udah bertambah ya tabel obat. Dan di sini kita kemudian menambahkan tabel transaksi obat. Kita ambil kode SQL-nya seperti tadi. Kita masukkan dan klik kirim. Oke. Sudah masuk nih. Udah ada obat dan juga transaksi obat. Nah, seperti gambar ini. Sama ya seperti yang tadi sudah kita buat. Nah, untuk cara selanjutnya kita disuruh membuat nih, kita balik lagi ke PHP My Admin. Oke, di bagian desainer. Nah, ini udah ada semua ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Nah, tapi di sini bagian transaksi obatnya juga belum berelasi dengan menu obat. Nah, contohnya nih. Nah, kita akan menambahkan relasi terlebih dahulu ya. Oke. Kita harus menambahkan primary key-nya dulu ya supaya nyambung. Bagian struktur, kita pilih indeks, lalu oke. Masih sama. Nah, kita cek di bagian desainer. Nah, kita tambahkan relasinya dulu ya. Di bagian ID pasien ke pasien. Nah, kita pilih cascade dan juga cascade dan oke. Bentar. Maaf ya, kebalik. Oke, selanjutnya kita pilih ID obat ke sini, ID obat ke transaksi obat. Oke, teman-teman bisa ikuti caranya ya. Nah, ini udah sesuai ya. Nah, kita bisa cocokkan ke yang ada di e-learning, sudah sesuai seperti yang sudah kita buat. Nah, kita lihat di bagian obat. Nah, ini untuk kodenya kita bisa lihat dari kode yang udah kita buat di
notepad. Kita tambahkan ke bagian SQL, kita kirim. Nah, kita cek. Nah, ini untuk database-nya sudah sama ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita disuruh bikin untuk suatu trigger. Nah, seperti contoh sebelumnya, kita buka menu bagian trigger, bagian add trigger. Nah, ini kita tulis kode ini, kita buka trigger. Kita isikan dengan nama TP jual, TG jual. Nah, ini di bagiannya kita ada di transaksi obat. Oke, ini after, kejadiannya insert. Kita masukkan kodenya. Ini kodenya trigger. Oke, kita kirim ya. Oke, kita cek. Nah, kita cek ya, masih sama kan ya dengan yang ada di contoh. Kemudian kita masukkan sebuah data pada tabel transaksi obatnya. Ini untuk kodenya ini. Kita balik lagi. Kita balik lagi ke notepad untuk kode yang udah kita buat ya. Nah, kita masukkan ke SQL. Oke, nih udah selesai ya teman-teman. Nih, kita akan mengambil data pada bagian obat. Nih, baiklah, itu tadi hasil tugas 3 pada bagian melakukan praktikum transaksi ya teman-teman ya, yang sudah disesuaikan dan juga sudah disamakan dengan panduan e-learning yang sudah dibagikan oleh dosen basis data. Nah, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.